avatar, lalu avatarnya nikah, itu sah nggak? Bisa jadi sah. Tapi nanti silakan cross check lagi sama ahli fikih. Tapi menurut saya semua sudah sah, sudah terpenuhi. Tapi misalnya contoh, apakah kita bisa kalau gitu nanti kita kalau sudah punya istri, kita berhubungan dengan istri kita juga secara virtual? Walau bisa jadi, karena itu sudah halal dan itu istrinya. Yang perlu dipastikan itu istrinya. Jangan sampai itu sama NPC. Gitu kan ya. Nah jadi ya kayak misalnya yang terjadi dalam dunia-dunia pornografi. Jadi itu sebenarnya kan ya kayak apa ya, kayak kalau zaman dulu misalnya, mohon maaf banget, ini agak sedikit menjelaskan, agak sedikit vulgar ya. Zaman dulu kayak orang-orang Jepang, mereka menikah sama bantal. Lah apa bedanya ketika Anda kemudian ketika di VR Anda nikah sama NPC? Kan sama, gitu maksudnya. Cuman bedanya ya itu bisa ngomong, bisa punya AI dan segala macam. Tapi balik lagi, ya tetap manusia adalah manusia. Artinya hisapnya itu sama. Mau berkembang seperti apapun teknologinya, kita tetaplah manusia yang kita tetap perlu solusi, dan Allah memberikan solusi itu di dalam agama. Maka agama itu nggak pernah akan usang. Dari zaman awal manusia sampai dengan kiamat kurang 2 hari, itu nggak akan pernah usang. Agama itu tetap diperlukan untuk manusia mengatur kehidupan dia. Mengenai teknologi akan mempermudah dia, itu urusan yang lain. Karena level agama tidak sama dengan level teknologi. Artinya, ala kulli hal, ahlan wa sahlan. Islam, Muslim, itu tidak anti sama sekali dengan teknologi. Muslim sama sekali tidak menolak teknologi apapun. Bahkan ketika teknologi itu hadir, harusnya orang Muslim adalah orang yang pertama memanfaatkan teknologi dan sains itu untuk kebaikan. Karena tidak ada pertentangan antara sains dan teknologi dengan agama di dalam Islam. Tidak seperti orang-orang barat yang sudah saya ceritain tadi, ketika mereka punya sebuah pengalaman buruk terhadap agama, maka mereka tidak mau untuk bergaul lagi dengan agama, karena mereka khawatir keberadaan agama itu akan menyebabkan keterbelakangan sebagaimana yang pernah mereka rasakan ketika Dark Ages. Gitu kan ya, artinya itu bukan cerita Islam, itu bukan cerita kaum muslimin. Islam, Muslim memandang bahwasanya sains ataupun teknologi adalah bagian yang bukan menjadi musuh, dan bahkan sudah dalam sejarahnya dimanfaatkan banget. Maka orang-orang Muslim itu yang pertama misalnya tadi memberi nama beberapa bintang untuk keperluan sholat, untuk keperluan mencari jalan. Lalu kemudian mereka membuat misalnya contoh tadi teori aerodinamika, kamera dan segala macam. Itu semua out of ketika mereka terinspirasi oleh Islam. Artinya ya ahlan wa sahlan, tergantung pemanfaatannya kayak apa. Mudah-mudahan di antara teman-teman yang nonton ini ada para programmer, di antara teman-teman yang nonton ini ada industri AI, ada industri VR, sehingga kita bisa untuk benar-benar memboosting